Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Jalan Pahlawan nomor 1 Semarang, itu kantor kami. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kami kedatangan tamu dari Bapelkes Batam. Dan telah hadir di sini adalah Pak Agung. Kebetulan orang Jawa Barat, jadi saya suka panggilnya Kang Agung. Mungkin silakan Pak Agung perkenalan dulu. Pak Agung siapa? Ini yang jelas adalah Pak Agung adalah salah satu pimpinan termuda lah di Bapelkes Batam. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan menerima saya dan juga tim dari Bapelkes Batam untuk datang ke Bapelkes Semarang ini. Perkenalkan, nama saya Agung Ruhdiat. Saya bekerja di Balai Pelatihan Kesehatan Batam sebagai koordinator substansi pelatihan manajemen dan teknis dan kesehatan. Jadi kami datang ke sini Pak, sengaja ingin bertemu dengan Bapak dan juga tim di Bapelkes Semarang. Ingin belajar terkait dengan akreditasi program Latsar CPNS. Karena kebetulan walaupun kami di Bapelkes Batam sekarang sudah terakreditasi A sebetulnya Bapak, tapi tahun depan sudah habis masa berlakunya, jadi mau direakreditasi terkait dengan Latsar ini. Terima kasih, alhamdulillah kedatangan beliau ke sini ingin melihat bapaknya dulu yang dulu pernah di Batam ya. Dan kebetulan Bapak ke Semarang lebih dahulu reakreditasi dan juga sama memperoleh A, dan juga ada beberapa penghargaan lagi dari LAN. Nah, tahun berapa terakhir diakreditasi Pak Agung? Kami dulu terakhir 2017 Pak. Berlaku 5 tahun sampai 2022. Dan kebetulan yang nerimanya saya juga ya. Iya, benar. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian pemirsa podcast Bapelkes Semarang. Saya setiap menempati tempat yang baru itu bagian menerima akreditasi ya. Waktu di Cikarang saya menerima akreditasi juga yang dulu disiapkan oleh Pak Samsul, kemudian di Batam yang disediakan oleh atau dikelola langsung dikoordinir oleh Pak Herman, dan saya juga kesini dapat amanah untuk menerima akreditasi LAN itu yang sudah dikelola sebelumnya oleh Ibu Emil. Jam berapa datang dari Batam Pak? Kemarin sampai sini pukul 17 Pak. Dengan delay ya? Dan delay delay di Jakarta, di Soekarno-Hattanya cukup lama Pak. Menunggu sampai 6 jam. Saya dengar kemarin ada kejadian kembali pesawat katanya dari Padang tujuan Batam, kemudian kembali lagi karena pesawatnya harus cek lagi. Jadi mungkin ada pengaruh itu juga mungkin diantaranya ya itulah karena penerbangan kita juga selalu connecting ya. Dan alhamdulillah bersama nih di sini ada Ibu Widaiswara, Ibu Lydia ya. Beliau adalah Widaiswara Madya, nanti kita juga wawancara ya. Baik, kira-kira Pak Agung proses pelatihan di sana sudah mengikuti sistem baru ya untuk pelatihan Latsar ini ya? Oh iya, benar Pak. Untuk Latsar memang di tahun 2021 ini kita berdasarkan Perlan 1 tahun 2021. Perlan itu apa Pak? Ada Perlan LAN atau Perlan Peraturan Lembaga Administrasi Negara gitu. Nomor 1 tahun 2021. Dalam melaksanakan Latsar CPNS itu berdasarkan perundang-undangan, dari mulai undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, dan ada peraturan lembaga administrasi negara. Nah itulah dasar untuk pelaksanaan itu ya, Latsar CPNS. Kira-kira bisa digambarkan nggak? Mungkin nanti pemirsa yang ada atau yang menonton, yang CPNS yang akan datang mungkin ingin tahu bagaimana sih pelatihan Latsar CPNS ini yang berlaku saat ini begitu ya. Silakan Pak Agung. Baik Bapak, menurut peraturan LAN nomor 1 tahun 2021 bahwa kegiatan Latsar CPNS itu diperbolehkan untuk 3 pola begitu ya. Oh, 3 pola ya. Yang pertama yaitu blended learning, yaitu gabungan antara klasikal dengan non klasikal. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya apa itu blended learning ya. Blended learning itu karena masa pandemi Covid itu banyaknya biasanya daring ya. Daring itu jarak jauh, tetapi dengan blended learning dimungkinkan adanya jarak jauh dan tatap muka atau daring dan luring. Silakan Pak Agung dilanjutkan. Kemudian yang kedua
ada full distance learning, Pak, yang itu adalah full online full sebetulnya. Online, ya? Okay. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu gitu ya, seperti halnya misalkan sekarang kondisi pandemi COVID-19. Nah, itu untuk daerah-daerah atau tempat-tempat yang memang kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk klasikal, itu diperbolehkan full distance learning. Nah, kemudian yang ketiga, di Perlan 1 ini kalau kita pelajari itu masih ada diperbolehkan dengan pola full klasikal sama seperti yang Perlan sebelumnya. Itu untuk kondisi daerah yang memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara online. Tapi di Perlan itu dibatasi untuk maksimal 3 tahun setelah Perlan itu ditetapkan. Oh begitu. Gitu, untuk full klasikal. Tapi rasanya untuk tahun 2021 ini ya, terutama karena masa COVID, nggak ada yang klasikal ya. Ada, masih ada. Kalau full klasikal saya kurang tahu. Kalau di Kemenkes memang tidak ada di Kementerian Kesehatan. Tapi untuk blended rasanya ada kemarin yang Bintan ya. Ya, kemarin ada salah satu daerah di Kepulauan Riau. Nah, gimana keuntungan atau hasil evaluasi secara tidak langsung pelatihan yang full learning ini, full e-learning ini, atau jarak jauh ini, atau tanpa tatap muka ini, gimana nih? Baik. Kalau yang dilaksanakan oleh kami di Bapelkes Batam, khususnya untuk yang Latsar Kementerian Kesehatan, memang di awal direncanakan untuk blended learning ya Pak. Ada distance learningnya selama 22 hari, kemudian setelah itu aktualisasi 30 hari minimal. Kemudian seharusnya peserta datang ke Bapelkes Batam untuk melaksanakan klasikal selama 6 hari. Namun kemarin karena kondisi pandemi COVID yang belum bisa terkendali gitu di Kepulauan Riau, sehingga untuk kegiatan klasikalnya dialihkan menjadi online dengan seizin dari Kepala Pusat Pelatihan dan juga dari Lembaga Administrasi Negara. Memang untuk pelaksanaan pelatihan secara online ini ada kelebihan kekurangan ya Pak. Gitu. Kalau dari peserta sih menyatakan bahwa mereka merasa kurang puas gitu. Kurang puas ya. Kalau full online, karena apalagi dengar-dengar dari teman yang lama mungkin ada pelatihannya tatap muka ya. Iya. Karena tahun sebelumnya kan kita tatap muka gitu, klasikal. Kalau dari segi peserta mungkin merasakannya seperti itu karena mereka tidak bertemu dengan temannya, tidak bertemu dengan pengajar gitu. Padahal itu yang sangat diharapkan oleh mereka. Tapi kalau dari segi pembelajaran mungkin bisa dikatakan lebih efisien ya, dari segi waktu dari segi anggaran juga barangkali itu bisa membuat anggaran menjadi lebih efisien. Begitu Pak. Baik, Pak Agung, untuk pelatihan itu sendiri, saya mengenalnya ada dari mulai MOC dan sebagainya ya. Mungkin bisa dijelaskan nih, biar teman-teman yang pemirsa juga tahu bagaimana pelatihan dasar saat ini. Oh baik Pak, untuk pelatihan dasar CPNS berdasarkan Perlan nomor 1 tahun 2021 itu ada beberapa tahapan pembelajaran. Yang pertama yaitu Massive Open Online Course atau MOC. Massive Open Online Course. MOC, wah bahasa Inggrisnya ada itu. Ya, itu MOC yang mana peserta belajar mandiri Pak, belajar mandiri. Jadi intinya belajar mandiri ya? Iya. Jadi sudah ada disiapkan link pembelajarannya oleh LAN. Itu berapa lama itu? Selama 16 hari. 16 hari 16 hari dikali 3 JP per hari. Jadi 48 JP totalnya. Itu langsung ujian di sana? Iya, jadi peserta mulai dari belajar sendiri, nanti ada video pembelajaran yang harus ditonton, ada materi dipelajari, sampai nanti ada evaluasi Pak, evaluasi akademiknya. Itu kan ada piala, ada apa namanya satu lagi? Trofi. Ya, trofi itu piala. Satu lagi itu? Bintang. Nah, jadi nanti ada seperti ada permainannya nilainya, tetapi itu menentukan ya. Karena nilainya akan digabung dengan nilai-nilai lainnya. Jadi ada trofi atau piala dan juga ada bintang ya. Kemudian nanti dijumlahkan ya, dikalkulasikan. Selanjutnya setelah MOC peserta melaksanakan sampai ke evaluasi akademik, minimal nilai 70,01 Pak. Setelah tidak itu boleh kurang ya. Iya, karena itu bisa diulang-ulang oleh pesertanya. Oh, bisa diulang ya? Jadi nilainya masih di bawah 70,01, boleh diulang. Makanya kita mengenal hak asasi manusia, jadi bisa berulang, jangan sampai kurang dari 70,01 ya, kalau enggak lulus ya gitu ya. Iya. Dan peserta pun bisa mengulang MOC tidak terbatas Pak. Sampai sebelum berakhir ini pelatihan atau sampai kapan itu? Sampai ada kalau tidak salah sampai 3 hari sebelum penutupan. Itu masih bisa perbaikan boleh ya. Tapi konon kabarnya nilainya terpengaruh juga dengan berulang itu maksudnya gimana? Benar Pak.
Kalau saya pelajari itu ada batasan-batasan memang. Kalau misalkan mengulang MOOC sampai 3 kali evaluasi akademik bisa mendapatkan nilai maksimal 100. Tapi kalau mengulang misalkan 4 sampai 5 kali maksimalnya 90 begitu Pak. Gitu ya. Jadi kali, kalau nilainya bagus 80. Tidak berulang, nilainya bagus sudah cukup sebentar saja, nggak usah ulang-ulang. Diulang-ulang makin passing grade-nya makin rendah gitu kan. Oke, selanjutnya dari MOOC apa Pak? Setelah MOOC, kemudian berikutnya masuk ke dalam tahap distance learning Pak. Distance learning, apa dimaksud dengan distance learning? Distance learning itu peserta sudah mulai belajar berkolaborasi bersama dengan para tutor. Baik. Kalau tadi di MOOC belajar sendiri, kayak swajar belajar sendiri, tapi kalau di distance learning suatu sendiri jar belajar, gitu ya? Benar, karena nama linknya juga MOOC swajar. Dari LAN itu. Swajar itu linknya khusus dari LAN. Kita sebagai pelaksana pelatihan semuanya berorientasi ke LAN dan semua sistem untuk kelasar ini oleh LAN, gitu ya? Iya, benar Pak. Nah, untuk blended learning sendiri tadi apa maksudnya? Yang distance learning. Distance learning ya? Distance learning ya. Distance learning peserta sudah mulai berkolaborasi, belajar bersama tutor. Nah, itu ada juga beda dengan MOOC Pak untuk link pembelajarannya, namanya Kolabjar LAN gitu. Karena sudah ada kolaborasi, jadi kolaborasi dalam pembelajaran. Ada sinkronus dan ada asinkronus. Yang mana sinkronus itu nanti peserta belajar secara real time bertemu dengan para pengajar atau tutornya. Ada agenda 1, 2, 3 sampai ke agenda 4 untuk pembimbingan atau coaching. Tapi di lain sisi juga ada asinkronus belajarnya, yang mana peserta nanti diberikan penugasan gitu oleh tutornya. Itu belajar sendiri, kemudian nanti ketika sinkronus baru dibahas bersama tutor. Jadi ada sinkronus, asinkronus. Nah, ini harus belajar bagi teman-teman yang mau jadi CPNS ya. Karena salah satu syarat jadi PNS adalah lulus Latsar CPNS. Oke, selanjutnya dari sana berkembang kemana tuh? Ya, distance learning itu selama 22 hari efektif Pak. Udah efektif ya. Setelah selesai distance learning, peserta masuk ke dalam tahap yang ketiga yaitu aktualisasi. Peserta mengaktualisasi. Oh ya, sebentar. Distance learning berapa hari? 22 hari. 22 hari ya. Dan di hari ke-22 ada seminar rancangan aktualisasi Pak. Jadi setelah seminar rancangan, kemudian peserta melaksanakan aktualisasi di masing-masing tempat kerjanya selama minimal 30 hari. Minimal Pak. 1 bulan lah ya, 30 hari ya. Oke. Nah, kemudian anak-anak Latsar ini nanti harus ujian ya. Ada 2 ujian istilah atau seminar ya. Seminar Pak. Nah, dimaksud seminarnya apa aja Pak Agung? Seminar ada 2 kali. Yang pertama seminar rancangan aktualisasi itu dilaksanakan di hari ke-22 distance learning. Kemudian yang berikutnya ada seminar pelaksanaan aktualisasi, yaitu setelah selesai aktualisasi kemudian diseminarkan hasilnya bagaimana. Iya. Itulah gambarannya. Jadi semuanya berapa hari Pak Agung? Iya, MOOC 16 hari, distance learning 22 hari. Iya, 438. Kemudian aktualisasi 30 ditambah klasikal 6 hari. 6 hari. Jadi berapa hari? Sekitar segitu hari. 74 hari kalau tadi kalau jamnya 786 kalau nggak salah ya. Ya, 647 Pak. 647 JP. Kita kembali ke ini. Jadi seminar rancangan ya, rancangan aktualisasi sama seminar hasil itu bagaimana tuh perbedaan nilainya itu? Perbedaan penilaiannya. Untuk penilaian memang sudah ada panduannya Pak di dalam keputusan Kepala LAN nomor 93 tahun 2021. Pak Agung hafal tuh bahwa ya. Untuk seminar rancangan aktualisasi ada 5 indikator penilaian oleh penguji. Kemudian kalau seminar pelaksanaan aktualisasi ada 3 indikatornya. Ada 3 indikator gitu, ya. Oke. Dan jangan lupa saya intip-intip dari itu, dan saya juga kadang-kadang jadi penguji nih. Salah satu yang kecil nilainya tapi sangat menentukan itu penampilan atau penyajian hasil ya. Karena penyajian hasil walaupun nilainya ada 2% dan 5% ya, itu sangat menentukan bagaimana penguji memberikan penilaian secara utuh. Pak Agung dengar nanti Latsar itu ada perbedaan ya, yang sekarang yang diujikan dengan seminar rancangan dan hasil itu tentang nilai-nilai dasar PNS itu tentang aneka. Aneka itu apa Pak Agung? Aneka itu sebuah singkatan begitu ya, itu nilai dasar PNS yang harus dimiliki oleh seorang PNS,
yaitu mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan itu masuk di agenda 2 ya. Nanti kita tanyakan kepada Bidai Suara yang handal dari Bapelkes Batam nanti ya. Dan kemudian sebagai penutup, Agung, kita sudah diinformasikan mungkin tahun ini apakah tahun depan akan berubah nilai-nilai dasar PNS, yaitu tentang berakhlak katanya ya. Saya sering ke ATM Pak Agung, jadi saya baca tuh ada akhlak gitu ya, yang sering diinikan oleh Erick Thohir gitu ya. Nah, ada perbedaan dengan yang ATM itu atau itu berakhlak yang akan dijadikan sebagai nilai dasar PNS itu? Kalau nilai berakhlak itu memang kita mengacu pada apa yang sudah disampaikan oleh Presiden ya, Pak Jokowi, bahwa nilai-nilai seorang ASN itu nanti menjadi berakhlak. Saya kira LAN sedang proses Bapak ya untuk menyusun perubahan kurikulum tersebut. Jadi dari nilai aneka sekarang nanti akan menjadi berakhlak begitu. Tapi belum keluar sampai saat ini. Tapi sudah ada informasi persiapan apa yang akan dilaksanakan untuk perubahan ini? Untuk perubahan ini nanti untuk para pengajar akan bentuknya kalau tidak salah bukan workshop Pak gitu untuk pengajar itu, tapi seperti MOC, jadi belajar mandiri. Oh begitu ya? Belajar sendiri para pengajarnya terkait dengan sekarang Bidai Suara sendiri juga harus belajar MOC ya, bukan MOC, hanya yang dilatih sampai, ya sampai keluar sertifikat barangkali seperti itu Pak untuk yang perubahan ke berakhlak ini. Waktu juga yang membatasi kita, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Pak Agung sebagai koordinator pelatihan atau substansi pelatihan manajemen dan TNK katanya ya, teknis non kesehatan. Kira-kira apa pesan Pak Agung dari kita bincang-bincang inilah? Baik, terima kasih Pak Asep. Untuk kegiatan pelatihan dasar CPNS ini memang suatu hal yang wajib dilalui oleh para CPNS begitu ya, karena Laser CPNS menjadi syarat untuk pengangkatan menjadi PNS, yang mana dalam waktu 1 tahun harus sudah selesai kegiatan Laser CPNS ini, yang mana kita sekarang masih mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 gitu, dan di mana sekarang kondisi pandemi COVID, alhamdulillah kita secara umum di Indonesia sudah membaik begitu Pak sehingga kegiatan pelaksanaan yang blended learning itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan yang ada klasikalnya nanti di akhirnya. Terutama bela negara nih. Harapannya bela negara itu dari anak-anak Laser kalau bisa betul-betul tatap muka ya. Oke, mudah-mudahan nanti didengarkan juga oleh para pengambil keputusan. Minimal blended learning itu terutama pembentukan karakter, watak, budi pekerti, profesional daripada PNS dapat terlaksana minimal dengan adanya blended learning ya. Kalau full learning rasanya kasihan katanya, tidak pernah mengenal. Ketika evaluasi pasca pelatihan Pak Agung masih banyak yang belum mengenal juga, diam-diaman padahal latihannya bareng. Dari Simpang 5 Jalan Pahlawan nomor 1 Semarang, kita berjumpa kembali nanti di podcast yang akan datang. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.